Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nisa surat yang keempat ayat 29, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antaramu. Jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dilarang untuk memakan harta orang lain dengan jalan batil, tapi dibolehkan memakannya kalau jalannya tidak batil. Salah satu yang disebut adalah perniagaan atau perdagangan, membeli barang untuk dijual kembali dalam rangka mencari keuntungan, atau jual beli pertukaran dua harta dengan niat untuk saling memiliki dengan jalan saling suka sama suka. Nah, itu merupakan salah satu amalan yang dibolehkan oleh Allah supaya kita mendapatkan harta orang lain. Nah, harta si penjual didapat oleh si pembeli, sedangkan harta si pembeli didapat oleh si penjual. Nah, namun semua itu bisa hancur, bisa kacau, bisa dilarang kalau masuk faktor yang diharamkan ke dalamnya. Dan salah satu faktor yang paling dominan yang membuat jual beli kita menjadi haram hukumnya atau tidak boleh lagi ia dilakukan atau sudah masuk kategori memakan harta orang lain dengan jalan batil adalah al-ghish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami tidak termasuk golongan kami. Nah, hadis ini menjadi semacam kaidah. Segala sesuatu yang ada unsur penipuan dan kecurangan di dalamnya, maka setiap manfaat yang keluar dari itu juga akan dihukum haram sesuai dengan cara yang dia pakai. Nah, ketika seseorang mencari keuntungan atau laba dengan cara ghish, menipu atau curang, maka apa yang dia lakukan sudah berubah menjadi sesuatu yang dilarang, memakan harta orang lain dengan jalan batil. Nah, mau kecil, mau besar, yang kita dapatkan dari orang yang kita curangi atau yang kita tipu, maka itu ditetapkan sebagai sesuatu yang diharamkan. Pengharaman tidak melihat kepada besar kecilnya penipuan yang kita lakukan. 500 rupiah itu kalau didapat dengan cara yang diharamkan, maka hukumnya haram kita manfaatkan. Nah, begitu juga jumlah yang lebih besar. Nah, jangan menyangka cuman 1.000 atau 2.000 itu kan jumlahnya kecil. Yang namanya menipu, ya tetap menipu. Nah, nanti azab yang akan dia terima sesuai dengan kadar penipuannya. Tapi selama itu namanya penipuan, itu termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang mendapatkan sesuatu dari saudaranya sesama manusia dengan jalan yang batil, salah satunya yang membuat itu batil yang padahal asalnya halal adalah dengan menipu atau al-ghish. Nah, di dalam jual beli banyak cara-cara untuk melakukan kecurangan atau penipuan.
Bisa dengan berdusta atau dengan memakai sumpah palsu, menjual nama Allah dan lain sebagainya. Demi Allah, saya tidak dapat keuntungan. Demi Allah, kalau cuma segitu, untungnya sedikit. Demi Allah, tidak bisa naik lagi dan lain sebagainya. Nah, padahal dia sudah dapat keuntungan yang besar. Nah, termasuk juga al-ghish, menipu orang dengan memberikan diskon atau potongan harga. Nah, dia potong harga sampai 70%. Ya, mana ada orang yang berniaga mau memotong harganya sampai 70%. Ya, ternyata dia potong diskon sampai 70% setelah dia naikkan harganya 200%. Nah, ketika menaikkan harga 200%, kemudian dia tidak memberitahukannya kepada orang lain. Nah, ketika mendiskon yang dinaikkan 200% tadi dengan 70%, baru dia bicara pada orang, kan lain tidak bedutu namanya tuh. Itu namanya curang. Dia katakan dipotong 70%, betul, tapi dia naikkan sebelumnya, tidak dia beritahukan kepada orang lain. Nah, marketing yang seperti ini termasuk penipuan. Orang menyangka dia sudah mendapatkan keuntungan dengan membeli dengan harga yang murah, tapi kenyataan tetap si penjual mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Nah, maksud dari potongan 70% adalah dia sudah naikkan 100%, kemudian baru dia potong 70%. Ya, sama saja. Ya, ujung-ujungnya harganya segitu. Ya, dia naikkan sampai 500.000 lalu dipotong 70%, akhirnya 200 ribuan. Ya, sama saja, tidak usah dinamakan diskon. Tapi orang-orang kita, psikologi mereka adalah setiap mendengar diskon, bantu DP angin surga. Sudah, borong semuanya. Namanya banting harga atau potongan harga dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang berdusta supaya orang cepat membeli apa yang dia jual. Aku jual beli tas sesak, ambo jual murah saja. Padahal tidak tersesak sehingga kalau diperiksa barang yang dia jual tetap harganya agak tinggi. Tidaklah mudah, tidaklah dianggap harga yang murah. Tetapi berhubung yang membeli mungkin mendengar, aku tersesak, dek butuh pitih capek, aku dijual saja murah. Orang membeli sudah menyangka dia membeli dengan harga murah, tapi sebenarnya tidak. Nah, itu juga bagian dari penipuan al-ghish. Termasuk iklan-iklan yang kita saksikan di televisi. Nah, itu ada unsur penipuannya. Karena apa yang mereka gambarkan yang didapat oleh si pembeli atau konsumen tidaklah seperti yang diiklankan. Nah, orang-orang yang memakai sabun tertentu, maka kulitnya berubah jadi putih. Padahal sudah 20 kodi sabun tu habis, anak kulit tak jauh putih-putih. Padahal tukang iklannya tak pakai sabun itu pun, kulitnya tetap putih. Nah, ada orang beli parfum supaya tercium harumnya sehingga perempuan tertarik kepadanya. Padahal setelah dia pakai, tidak ada orang yang mengejarnya seperti yang digambarkan dalam iklan tersebut. Nah, ada orang yang mengkonsumsi sesuatu langsung sehat walafiat, anaknya pintar, jenius dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah dikonsumsi tidak terjadi apa-apa, anaknya tetap bodoh, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Maka hal-hal seperti itu dihindari untuk menjaga keberkahan dari apa yang kita jual. Nah, tidak perlu kita membuat iklan pemberitahuan seperti itu. Cukup menurut penelitian yang dilakukan, khasiatnya begini dan begitu dan lain sebagainya. Dan itu memang setelah melalui penelitian dan memang diakui oleh orang-orang yang berilmu dalam masalah tersebut. Tidak perlu dibesar-besarkan, bahkan sampai tidak masuk akal apa yang dia iklankan tersebut. Dan anehnya kita yang menonton pun tidak terusik sedikit pun, tidak terniat sedikit pun untuk memprotes. Kita menelan saja bulat-bulat penipuan yang dilakukan oleh iklan tersebut. Nah, makanya sampai sekarang tetap begitu. Lama-kelamaan kita pun percaya dengan omong kosongnya, lama-kelamaan kita pun rela untuk ditipunya. Nah, semuanya itu adalah bagian dari al-ghish yang membuat jual beli kita menjadi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jauhilah supaya tetap yang kita dapatkan diberkahi dan halalan thayyibah untuk kita manfaatkan.
Nah, orang-orang yang seperti itulah yang berhak nanti untuk masuk ke dalam surga. Innallaha harrama ala kulli jasadin taghazza biharam. Sesungguhnya Allah haramkan surga bagi orang yang makan sehingga tumbuhnya itu dari sesuatu yang diharamkan. Nah, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.